Oke, selamat siang Bunda Tis sama Risha. Hai Teh sama Sia Channel, selamat siang. Wow. Udah habis lebaran, opor ayam udah habis, lontong udah habis, kue tinggal kerak-keraknya doang. Di meja pun sudah habis, tong. Mulailah kita mulai lagi menghubungin Bang Anton. Siapa sih Bang Anton itu? Baca saya ingetin dong gitu kan. Bang Anton itu yang ahli tarot itu say, yang jarang meleset. Kalau perkiraannya 99,9% pasti biasanya praduga, diduga, biasanya bener apa yang diomongin ya. Nanti kita tanya-tanya lagi, kita hubungin dia karena dia sudah habis lebaran. Bang Anton tolong ya, soalnya Teh sama Sia Channel netizen-netizennya nungguin lu. Kita sekarang ngomongin tentang yang lagi update, yang lagi viral-viral gitu. Terus dia bilang, oke Mbak Tessa, oke gitu. Nah kali ini kita ada di Kraton Kopi. Tetap gua minum dulu dengan Kraton Kopi karena aduh gila enak banget gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah ngopi Kraton, gue biasanya agak-agak melotot, agak-agak lancar omongan gue ya kan. Kali ini gue pengennya tuh ya ngomongin tentang seorang pasangan kekasih yang lagi cantik, yang satu ganteng, yang satu keren, yang satu lincah, yang satu oke, karirnya dua-duanya moncer, yang satu malah lari ke politik dan di politik juga berhasil, mantap deh pokoknya. Dan duduk sekarang di Senayan Gedung Hijau. Coba nggak bisa sembarangan orang bisa duduk di Gedung Hijau, harus memenuhi suara, kuota suaranya harus penuh full. Dan ternyata cowok ganteng ini bisa memenuhi suara di dapilnya. Duduklah dia di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Siapa dia? Nanti kita tunggu dulu ya. Kita panggil dulu Bang Anton. Bang Maaf lahir batin. Maaf ya, saya Bang Anton punya wudhu, gue punya wudhu begini gitu. Maaf lahir batin Bang Anton. Maaf lahir batin Mbak. Gimana lebaran? Lebarannya yang pasti Bang Anton ya lontong buat gue langsung 2 piring hari pertama. Ngeri ya, lontong loh. Lontong, lontong bukan berenong-enongan, lontong beneran kalau ini aku makan. Jangan dibilang lontong, enong-enong dong, bukan. Ini tidak ada dunia enong-enong, ini dunia nyata sayangnya, bukan dunia perenong-enongan, dunia nyata. Bang Anton. Ya. Oke, aku tahu Bang Anton sudah habis lebaran, sudah enak, sudah makanya kita syutingnya sore, Abang sudah mengerjain pekerjaan-pekerjaan kantor, ya kan sudah santai dong. Oke, Bang Anton, ini sekarang ada pasangan muda, ya, pasangan muda yang lagi happening banget. Pasangannya, perempuannya lincah, cantik, keren, dan perempuannya ini adalah sosok seorang figur yang seorang ibu yang baik karena dengan ponakannya dia tuh mengasihinya sama seperti kasih seorang ibu. Walaupun seorang ibu tidak tergantikan. Aku buka aja deh. Puji dan Verrell Bramasta. Si ganteng itu anaknya senior. Anaknya senior, Vena Melinda. Seperti biasa Bang Anton, mana kartunya? Wih, sekarang karena abis lebaran aku punya kartu yang baru sekarang. Udah gak sabar. Kartunya aku punya 2. Tapi harus satu-satu kita pakai. Gitu. Kita punya kartu baru. Kartu baru. Pas ini lebih menantang. Kartu kemarin aja udah 99,9% bener. Tolong tangannya. Bang Anton ini tahu aja kalau yang kita bahas ini artis yang memang diidolain banyak remaja Gen Z. Sehingga dia mengeluarkan kartu baru karena dia tahu nih artisnya nggak kaleng-kaleng nih ya kan, dua-dua ini nih. Jadi ini adalah perwakilan dari Gen Z-nya wanita dan laki-lakinya. Jadi kartunya pun harus diprewi. Baru dong. Semua masih baru kartunya. Masih fresh. Masih diprewiin karena kita artis terviral se-sosmed yang kita bahas. Nah, aku mau yang ini dulu deh Bang Anton. Karena kan ini ada wanita-wanitanya. Benar pilihannya bagus. Pilihannya bagus. Masya Allah. Betul. Kalau ini dia harus lebih, kalau yang ini lebih oke. Kalau ini harus lebih spesifik. Berarti nggak salah pilih ya untuk uji Maparel ya. Betul.
Oke. Wow. Jadi apa yang mau ditanya ini, Mbak? Oke, kalau soal pertanyaan kita tetap mewakili dari netizen Oh ada iya, di betul, depan. betul, Karena dia yang paling tahu apa aja nih yang netizen mau gitu kan. Netizen ya. Jadi tetap ada perwakilan dari netizen. Apa pertanyaannya? Oke, dengan Banten. Ya. Banten nih sekarang lagi rumor nih kedekatan seorang Farel dan Fuji. Dari sisi kata gimana nih melihat dari kedekatan ini? Oke, aku pakai nama Fuji aja ya. Fuji. Fuji ya, berarti Fuji. Fujian ya. Kita Namanya? bahasa nama ngetopnya ya. Ya, Fuji. Fujian, FUJIAN. Oh, 6 6. ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Fujian. Kita akan tahu tentang Fuji perasaannya kepada Farel. Ya, Iya. oke. Oke. Ini aku sengaja karena ada beberapa yang aku belum hafal, jadi aku harus tahu. Jadi perasaannya sih sebenarnya ini menghadap ke aku ya. Dia perasaannya itu sangat seneng, happy dengan kondisi yang sekarang dia jalanin dengan Farel. Farel ya? Iya. Farel kan? Cuman dia di sini ada terkendala. Di sini lihat kan ada orang sedang memikirkan sesuatu. Iya. Ini kita tutup dulu. Ini Iya. orang memikirkan sesuatu. Betul. Yang dimana ini adalah suatu kebijakan atau kebajikan yang dia akan menginikan, yang akan dia jalankan. Jadi di sini mungkin kalau kata aku perasaannya Fuji sama Farel dia sudah srek dan dia sudah oke gitu dan sudah sangat, kalau dibilang kadar persentase itu di antara 70% sampai 80%. Wow. Cuman ada kendala. Masih ada kendala. Ada di kendala? sini. Masih ada kendala di sini. Oh. Kita belum tahu ya, nanti kita harus buka kartunya kendalanya apa di sini. Karena kalau menurut aku lihat di sini mereka berdua sama-sama punya perasaan yang sama. Oh, Gitu. mempunyai seorang putri lagi nih, mempunyai Iya. perasaan yang sama Perasaan loh yang sama. mereka. Tuh, putrinya mirip-mirip Fuji ya. Bukan iya mirip, ya? bukan mirip aku, mirip Fuji loh. Tuh, kartunya pas banget ya dibuka. Tadi kalian lihat kan kartunya dikocok atas nama Fujian dan Yes. keluarlah ini kartu. Oke. Yeah. Terus pertanyaan dari netizen lagi. Tapi untuk Fuji tadi, tapi untuk Farel sendiri gimana? Nah, ini aku ambil satu kartu untuk Farel ya. Oke. Gila, keren banget loh, bener loh. Seorang lelaki loh. Ya. Jadi kalau buat Farel sendiri, Ah. ya dia masih bertanda tanya besar kepada Fuji. Oh, lelaki ini bertanya kepada wanita ini. Ya, Oh, jadi Masya masih Allah. bertanya apakah ini benar-benar dia bisa make sure untuk jadi pendamping yang baik buat dia. Oh. Gitu. Itu biasa yang namanya hati kecil ya. Ya. Mungkin hati kecil gini, benar nggak sih Fuji ini Ya. sama gue cinta, benar nggak sih Ya. kalau gue nanti ke depannya sama Fuji? Ya. Karena itu dia untuk memikirkan ke depan, untuk Ya, berumah betul. tangga berarti dia Betul, berpikir ya. betul. Kalau ke depan Betul. gue sama Fuji gimana Betul. nih ceritanya, bener Betul. Ji. Keren banget sih Betul. ya Ila Farel. Gitu. Aduh, ganteng banget kamu sayang. kayak dewa-dewa. Kebetulan banget loh. Oh, gitu. Jadi dia masih bertanda tanya besar. Tanda tanya masih besar sekali. Gitu. Jadi cinta tapi karena pengen melanjutkan ke yang lebih baik lagi, tetap ya pasti ada Ya. sangka kira-kira bagus nggak buat saya. Pasti kan ada orang yang bertanda tanya lah. Maksudnya kira-kira ini kedepannya akan seperti apa? Oke. Karena kalau aku lihat di sini ada perdebatan di antara keluarga mereka nih sebenarnya, di antara keluarga Farel. Gitu. Aku nggak tahu. Antara itu- keluarga Farel. Iya. Perdebatannya tuh ya mungkin melihat sisi Fuji seperti apa dan kondisi keluarganya Farel itu kan kalau bisa dibilang kan apa ya, maksudnya aku tidak bilang gimana-gimana, cuman kan sekarang dia sudah jadi anggota dewan. Betul, kan? betul. Nanti banyak yang harus dia pikirin di situ. Oh betul, paling enggak menjadi seorang istri dari anggota DPR Ya, RI betul. harus begini itu kali ya. Yes. Oh tapi kalau dia tidak masuk ke DPR RI kemarin mungkin lempeng-lempeng aja Lempeng-lempeng ya. aja. Oh jadi ini bukan pertentangan, ini hanyalah perbincangan. Pertimbangan mungkin ya, pertimbangan kalau buat aku pertimbangan. Oh pertimbangan dari keluarga lelaki, keluarga Farel. Ya. Kan dia anggota dewan, harusnya istrinya jangan kayak gue kan nyablak, nggak boleh. Jadi harus anggun, harus Ya. gitu-gitu kali ya.
Tapi dia nggak tahu Puji bisa anggun loh. Nanti gue bisikan sama Puji anggun pasti bisa gitu. Tadi kan kemarin sendiri sudah dari keluarganya Pak Ren itu atau ibunya sudah mengundang dan sudah ketemu. Apakah respon positif untuk Puji diterima di keluarganya Pak Ren? Oke. Sebenarnya respon positif sih pasti ada ya, karena di sini aku ambil satu kartu, tuh kan bener. Oh, The Lover. keren. Wow. 17 tahun ke atas. The Lover. Jadi ya ini. Jadi kemungkinan besar ya mungkin ya. Karena Farel lagi berpikir tentang kondisi dia sebagai anggota DPR, tapi di satu sisi keluarganya, mamanya sudah memberikan mungkin lampu hijau, sign lampu hijau. Sehingga ini mereka berpasangan ya. Ya. Ya Allah, bener banget sih kartunya. Ih. Gitu. Ini lover, jadi apa namanya tentang sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Oh, iyalah kan nyatu itu ya. Betul. Oh, jadi berarti mereka mungkin insya Allah bisa melewati rintangan mungkin ya. Betul. Oh, tuh aku buka deh, ha. Sedikit ini. Tuh ya, nggak apa-apa kan ini tutup. Ini bukan untuk diperuntukkan untuk anak kecil. Ya. Begitu. Oke, apalagi pertanyaan dari netizen? Oke, ada nggak mindset dari kartu tarot sendiri? Apakah ini cuma hanya memframing suatu program atau oke. ada lain gitu? Ya. Oh, Bisa. Apa di framing apa benar? Bisa gitu dibaca ya, bisa dibaca. Ini aku taruh di depan dulu. Nanti yang aku baca, ini kan masalah hati ya di sini. Nanti kita lihat tentang kepribadian. Berarti kan itu framing itu kepribadian tuh kan. Ini jadi gini. Ini ada sesuatu yang baik. Ya apa namanya? Page of Pentacle. Pentacle ini adalah berbau dengan harta. Jadi mungkin ya kalau menurut aku di sini pembacaan aku ada sedikit framing juga di sini. Karena kan mereka untuk membuat suatu apa ya? Maksudnya gini, aku mungkin sedikit menjabarkan bahwa dari Pentacle ini kan ada sesuatu harta di belakangnya. Berarti ada unsur yang apa namanya tentang hubungan mereka nih gitu. Oh, paling enggak ini hubungan mereka nih paling enggak latar belakang mereka yang udah mapan nih dua-dua nih ya. Soalnya misal Puji udah punya rumah, Farel juga udah punya rumah, kan gitu mungkin ya. Mungkin itu. Oh, sama-sama. Karena ini oke, bagus. Jadi untuk framing sih kalau aku rasa mungkin 50% ada framingnya juga lah. Gitu. 50% ada framingnya. Tapi kalau dilihat dari kartu tarot, ada peristiwa dalam arti kata yang lebih serius dan akan menjalankan hubungan sampai pernikahan. Nah, oke. Kita buka lagi, gampang. Oke. Enggak ya. Tapi nggak tahu ya kita. Ini kan perkiraan kartu ya kan. Ini baru prediksi ya. Ini baru prediksi. Karena kalau dia terbalik ke aku, kemungkinan besar ini berhasil. Oh. Tapi ini karena terbalik posisinya. Ini posisinya begini, ya. Jadi membalikin saya. Kemungkinan besar sih perjuangannya akan lebih berat lagi. Oh, untuk menuju ke singgasana pernikahan. Ke jenjang yang lebih serius lagi. Agak berjuang lebih keras lagi. Betul. Bisa nggak jadi. Ya. Oh, tapi mungkin apapun yang namanya tapi prediksi nanti ya. kita lihat prediksinya. Gitu. Misalnya pun berarti ini bersusah payah untuk mereka bersatu nih ya. Betul. Oh, oke. Seandainya nanti dari kartu tarot ini akan jodoh atau tidak jodoh, untuk karirnya masing-masing gimana nih dari Farel sendiri? Oke, bisa kok Pak. Jadi gini, nanti aku ambil satu kartu, nanti kita langsung baca semuanya. Ini bisa semua. Ini bisa terintegritas semua. Oh. Kita baca. Tuh, oke. Ini bagus. Moon, ya. Jadi moon ini melambangkan kesetiaan anjing. Di sini kan ada anjing, kesetiaan anjing. Jadi intinya untuk karir mereka masing-masing, dua-duanya ini kan ada dua orang nih. Iya kan? betul. Ya kan? Ini ada dua orang. Betul. Kemungkinan karir mereka masing-masing sama-sama
berjalan lebih bagus lagi daripada sekarang. Berarti ini mereka ini perpaduan Ya, betul. yang keren lah ya. Betul. Seorang perempuan yang benar-benar viral, seorang laki-laki yang sudah berhasil Ya. menuju politikus. Ya. Dan ini adalah perpaduan yang keren. Ya. Mau jadi mau nggak jadi mereka tetap ke depannya mereka lebih moncer. Jadi ini satu synchronize yang dia bisa menjalankan berdua dengan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, rezekinya lebih bagus lagi karena di sini ada Pintacle. Jadi ini bagus buat mereka. Jadi buat mereka bagus, mau itu mereka nyatu, mau enggak, ini harta di sini. Ya, nih. betul. Cuman ini mereka perjuangannya agak berat Ya. di sini. Perjuangannya agak berat. Perjuangannya berat untuk nyatu, Iya, untuk tapi nyatu. bagaimanapun mau mereka pisah, mau mereka nyatu, tetap harta dan tahta di sini ya. Betul. Keren Dan itu bagus. sih. Berarti masa depannya dua-dua Bagus. ini moncer Jadi gitu ya. kalau berdua ini kan prediksi ya. Jadi kalau berdua mereka bisa menikah itu bagus rezekinya. Oh. Tapi ya ini tadi, ini perjuangannya sangat Sangat berat. Berat. Berliku-liku ya. Perjuangannya. Oh, Gitu. tapi untuk mereka berdua ini apapun ceritanya, untuk mereka berdua ini adalah bagus. Mau mereka nyatu, mau nggak mereka nyatu, untuk karir kedepannya bagus dua-duanya. Betul. Mereka nyatu juga bagus, ada harta dan tahta. Mereka nggak nyatu pun bagus, ada harta dan tahta. Yap. Kalau gitu gue juga mau dong. Keren ya. Jadi bener-bener mereka ini, istilah gini loh, mereka ini kayak berlian. Ya. Mau itu di dalam lumpur Ya. tetap berkilau, mau itu dinaikin pun tetap berkilau. Apapun nanti keputusannya, yang pasti mereka dua-duanya keren ke depannya. betul. Wow. Setuju. Tapi kalau untuk dari sisi tarot, dari mantan-mantannya sendiri kan juga pernah menjalankan yaitu orang Malaysia. Nah, ntar panas gua kalau ngomong gitu. Orang Malaysia sendiri. Asad, makasih ya udah nge-like, udah menyukai komen aku. Makasih Asyad. Minum dulu gue. Karena nih untuk melihat ada nggak segelintir mantan-mantannya dan matnya dengan hubungan Oh, oke. antara Farel sama Puji ini semakin Oke. Oke, ini aku majuin dulu kartunya. Ini udah beda orang tapi kita pakai satu kartu yang sama. Oh iya. Oke, ini aku majuin dulu. Oke. Ini cup itu hawa nafsu manusia. Oke. Jadi perasaan Asad sekarang dia merasa kalau di sini suatu keberhasilan, tapi karena pertanyaannya seperti itu, keberhasilannya itu masih ditangguhkan gitu. Karena di sini masih ada hawa nafsu yang belum bisa diredam sama si Asad. Sama si Malaysia itu. Ya, jadi kemungkinan besar ini adalah kecemburuan. Oke, bentar. Nah, aku ngambil kesimpulannya nih sebagai seorang wanita, ya kan? Berarti di sini, ya, nih, diprediksi bahwa ternyata si ganteng Asyad memendam rasa cemburu. Ya, ada kecemburuan di situ. Karena apa? Ini yang julid kok gue ya. Ya, gue seneng sih kalau Puji dicemburuin. Seneng gue. Kalau Asad nggak cemburu mana gue. Tapi kalau Asad cemburu gue seneng. Berarti gini loh, gini. Kalau ini susah dilalui kartu yang ini, ya. Kalau susah dilalui, nah ada ini menunggu. Karena masih menunggu. Ya, mungkin analoginya seperti itu. Analoginya seperti itu, betul. Karena Bang Anton kan dia tata keramanya terlalu ini ya, terlalu sopan santun. Kalau gue kan sopan sopian ya, saya udah almarhum, Masya Allah. Jadi gini, apapun nanti, berarti Puji ini posisinya enak nih. Posisinya enak. Dia berjodoh sama Farel, dia akan dapat harta tahta. Ya. Berdua-duanya sukses. Nggak berjodoh pun, abang menunggu kau deh. Seronoknya nih abang menunggu kau. Berarti itulah ya, memang karena dasarnya bahan bakunya bagus. Puji ini emang bagus, anak baik, anak pinter. Nih, kita nggak bisa lepas dari ada anak yatim piatu yang diasuh, dicintai dengan sungguh-sungguh oleh Puji. Merinding gue. Itu kali yang membikin Allah pun nggak, kata orang Allah nggak tidur. Bisa jadi. Dia mencintai anak yatim piatu dari mulai kecil, dari mulai baby sampai sebesar ini, sehingga apapun yang dia bikin Allah merestui. Masya Allah. Ya sayang, kamu nggak jadi susah, ada ini sayang, ya. Ada negeri jiran dari seberang, menunggu kau Puji sono. Masya Allah sayang. Mungkin
sekarang nih ya, orang banyak mungkin berpikir gini, anak-anak muda zaman sekarang nih Bang. Bang, pengen deh kayak Puji. Oh gitu. Di kewong kagak ngapa-ngapa, kagak di kewong ada yang nunggu gitu. Oh iya betul. Terus apakah ada lagi pertanyaan dari netizen yang julid ini atau yang mau kepo ini? Adakah maksudnya untuk sendiri kita lihat fansnya ada berjuta-juta sekali ngupload dengan gaya Sibak rambut aja udah jutaan, betul. gimana dari karir dia, emang posisi karir dia ke depannya memang terlihat menawan atau memang karya dia? Iya, ini aku udah lihat di sini, ini bagus banget dia. Ini kartunya Fuji ini bagus. Jadi ya emang mungkin kesuksesannya Fuji itu selalu ada, bintangnya selalu ada dia. Masya Allah, ini kan gambar bintang nih. Ya, itu Nih pentacle. bintang emas loh. Ya. Gue bahasa Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Apa pentacle? Pentacle, koin emas. Oh koin emas, gila. Iya. Kartunya Fuji loh. Iya. Koin emas. Koin emas. Berarti Jadi dia punya suatu keberuntungan yang bagus banget, yang bintang itu selalu ngikutin sama dia. That's why makanya tadi kenapa follower dia selalu rame, terus udah gitu dia di endorse itu selalu ngangkat rating dan lain-lain ya, karena dia punya bintang ini. wow. Memang dari innernya udah ada. Jadi sebelum, ya maksudnya gini, sebelum waktu kakaknya kemarin almarhum itu sebenarnya dia sudah ada bintang itu, tapi ya kita nggak tahu walau-walam ya. Mungkin kalau bersinar dengan kakaknya ya. Perjalanannya ternyata kakaknya lebih duluan, harus lebih dulu tidak ada, bintang dia lebih bersinar. Baru moncer. Nah itu dia. Oh berarti pada dasarnya dia sudah mempunyai bintang ini ya. Betul. Pada dasarnya Fuji itu sudah mempunyai bintang ya, bintang bersinar ya. Jadi mungkin gini, karena ada kakaknya yang lebih bersinar, jadi dia mungkin agak standby menunggu ya. Jadi tidak ada istilah katanya maaf ya, kalau kata orang, lalu kan naik dari maaf, dari berduka, itu nggak ada ya. Ini bintang dia bersinar. Dia punya bintang ya. sendiri. Masya Allah. Jadi dia punya bintang bersinar, Masya Allah. Semua orang tuh punya innernya sendiri kok. Semua orang punya innernya sendiri. Oke. untuk tutup closing gimana nih untuk perjodohan dia, memang kedepannya ada atau enggak, dan suatu saat memang jodoh dia ada di bulan apa, di tahun berapa untuk meresmikan? Oke. Berarti lebih spesifik ya. Serem pertanyaan Seru netizen nih. ya. Netizennya mengerikan mau tahu sekali. aja. Nah, kan? Jadi ini karena terbalik ya. Sekarang itu Fuji itu sedang menata karir. Jadi dia sedang mengumpulkan pundi-pundi uang dia. Dan dia sekarang menata karirnya. Jadi untuk dia menikah, kemungkinan besar dia ingin sampai dia settle dulu. Gitu. Sampai dia settle, sampai dia merasa sudah cukup dan dia siap untuk menikah. Nah, untuk tahun dan bulan itu kalau diprediksi kemungkinan besar ya, ini masih lama. Masih agak panjang. Berarti nggak mungkin tahun ini lah. Nggak mungkin tahun ini. Ya. Karena dia masih mengumpulkan pundi-pundi ini di sini. Dia lagi masih merangkak. Oh iya loh. Ini Ya. pundi-pundi muncul lagi loh. Itu kan Masya Allah, makanya. gila loh, keren banget nih kartunya. Dia sedang mengumpulkan pundi-pundi itu. Iya loh nih, lagi ngumpulin pundi-pundi yang di sini tadi. Gila nyambung Tapi dia banget harus sih. sabar. Tapi dia harus sabar. Ini ada kesabaran juga di sini. Wah, Gitu. sumpah keren banget kartu Fuji. Ya kan? Fuji bagus loh kartunya. Gila. Bagus Fuji kartunya bagus. Prediksinya Bang Antoni Sangat bener bagus. loh. Dari sini nyambung ke sini dan Ya. ini dia lagi mengumpulkan koin-koinnya sayang. Koin-koinnya Ya. dia. Lagi Makanya ngumpulin dulu. kalau ditanya untuk nikah, kayaknya dia harus bersabar karena dia sedang mengumpulkan, dia sampai dia settle dulu karena dia punya keyakinan seperti itu. Gitu. Sampai dia settle, sampai dia udah merasa cukup dan punya power yang oke, dia akan memutuskan untuk nikah. Nah, tapi kalau dia dengan siapa namanya, dengan Farel, ini bagus juga karena ini saling apa ya, sinkronis lah, maksudnya saling menunjang ya. menunjang gitu. Yin and yang-nya ada lah. Yin and yang-nya ada. Dan ini pun sama. Dia punya, nah ini aku bilang, ini cawan. Cawan itu adalah satu bentuk kesuksesan. Tapi juga mempunyai hawa nafsu yang tinggi sekali. Nah ini tadi kartunya si ganteng ya, Di dari balik Malaysia ini, ya. nah, gini. Oh ini kartunya si Malaysia yang ganteng ya. Sama-sama bagus. Jadi sama Farel juga bagus, ditunggu juga sama si ganteng, bagus juga membawa cawan. Betul. Oh, Karena Masya Allah. yang harus kita ingat,
Fuji ini punya bintang ini. Gitu. Fuji ini punya bintang kesuksesan yang dia punya sebenarnya. Gitu. Transfer dong Fuji bintangnya. Ih, aku seneng banget kalau baca kayak gini, wajahku seneng banget. Tapi ya Bang Anton, saya bingung sampai sini loh. Kenapa ya tangan Bang Anton itu setiap mau yang kita bahas, kenapa keluar kartunya itu kok aku bikin oh kebetul aku agak ini excited. Yeah. Apa sih bahasa Inggrisnya excited ya? Excited. Oh iya, excited. Excited. Bahasa Inggris gue say. Jadi aku benar-benar gitu karena bener-bener ya kartunya. Jadi tangan Bang Anton tuh keren ya. Jadi kalau kita baca sesuatu itu, ini magnetnya akan dibawa dulu ke sini. Gitu. Oh. Jadi si magnet yang ada, maksudnya auranya Fuji itu kita masukin dulu di sini. Oh pantes, perkiraan Bang Anton tuh gak pernah meleset ya, magnetnya masuk. Baru kali ini gue gitu, sampai gue agak melupakan senyum gue yang manis karena gue terheran-heran. Emang bener sih gue bilang apapun itu prediksi ya guys. Betul. Apapun itu prediksi dari Bang Anton. Betul. Si ahli tarot kita 99,9% biasanya benar, tapi tetap ke 100% itu ada miliknya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul. Jadi kalian mau percaya boleh, kalian nggak percaya juga boleh. Ini namanya kita permainan dunia, Ya. prediksi ya, Betul. kartu. Tapi Bang Anton, ini sih keren banget. Ini di awal Lebaran kita yang baru beraktivitas dengan membuka kartu-kartu yang cukup cereng. Gua yakin Bang Anton ke depan akan diincer. Karena kartunya hampir tidak meleset ya. Oke, yang tadi kita ambil clue-nya adalah diprediksi Bang Anton, Fuji dan Farel tahun ini mungkin tidak menikah. Ya. Ya. Tapi walaupun mereka tidak menikah, tetap mereka dua-dua karirnya moncer. Karena Fuji mempunyai bintang keberuntungan. Ya, Dan yang gak kalah penting, Fuji tetap ditunggu oleh pangeran dari negeri jiran. Oke, thank you Bang Anton, makasih loh ya. Sama Mbak. Percayalah, habis ini Bang Anton udah tidur dulu capek karena energi terbuang. Pertanyaan dari kalian yang mewakili netizen ini benar-benar cukup keren dan benar-benar menuju dan membahasnya tuh langsung ke tujuan gitu. Oke Bang Anton, aku minum dulu dari Kraton Kopi. Bang Anton kasihan deh. Tetap ya Kraton Kopi ini aku bingung, lain gulanya, enak banget dan bikin mata gua melotot. Ya. Oke Bang Anton, kalau gitu cukup sekian dan terima kasih. Nanti mau lagi lo dipanggil lo ya. Pasti. Awas. Nggak mau tutup ya kartunya, udah ya? Udah tutup. Oke. Kita tutup. Oke pemirsa Tessa Mariska Channel, itu dia prediksi tarot dari Bang Anton, seorang pengusaha yang juga ada kepintarannya dalam dunia tarot ya. Tetap 100% percaya kepada Tuhan. 99,9 saya sarankan percayalah kepada apa yang dikatakan oleh Bang Anton. Bye bye. Kok bener ya kartunya? Kartunya bagus loh. Hebat loh. Kartunya